Kita beralih ke kasus sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Saudara. Salah satu yang menjadi perdebatan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin adalah soal kehadiran Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi terkait dengan tudingan kecurangan Pilpres. Awalnya tim hukum Anies Muhaimin yang meminta kehadiran 4 menteri di pemerintahan Jokowi untuk hadir di sidang sengketa hasil Pilpres. Tim hukum Amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan soal dugaan penyaluran bansos yang tidak wajar di masa pemilu. Hal serupa juga diminta oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada Hakim Konstitusi. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Saudara, Mahkamah Konstitusi membuka peluang menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Permintaan ini sebelumnya diajukan oleh tim Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Ketua MK Soehartoyo menegaskan meski peluang terbuka, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu sebagai saksi atau ahli dari pemohon. Oleh karena itu, jika dihadirkan, menteri-menteri yang dipanggil bukanlah sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi atas dasar kebutuhan mahkamah. Ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu, jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar, tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat majelis hakim. Ya, nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan